kami dengan kemarin dengan pihak jasa marga kami tanya itu kalau mereka lagi pulang ke rumah meleset misalnya telinga lecet dikit di mana, oh bisa ya bos, oke saya bilang nggak usah. Segitunya. Segitunya. Jadi kita Bapak Ibu perlu ya, untuk ini karena kenapa? Kalau tidak diasuransikan andaikan kemungkinan terburuk ya. Ada apa-apa kita kan repot juga ya. Jadi kalau kita jelas asuransinya insya Allah enggak. Dan Bapak Ibu juga kami asuransikan, bukan berarti kami berdoakan tidak baik. Jadi ya berharap jangan terjadi apa-apa gitu jangan kan. Mungkin itu Prof dari lah. Please don't say that. Ya Bapak Ibu, kalau kemarin kalau kemarin karena suasana COVID sedang marak ya, pemerintah juga sangat ketat. Jadi kami kemarin ketika KKN Pak Dolas pribadi selaku PKN waktu itu ya harus antigen Bapak ya, mahasiswanya harus antigen. Tapi karena vaksin ini sudah banyak, di Banjarmasin juga sedang berlangsung. Kalaupun ada mahasiswa yang vaksin, mungkin ya Bapak Ibu, ini segera dihimbau nanti untuk vaksin. Kalaupun di desa itu ada, ya di desa juga, nggak apa-apa itu. Itu Bapak Ibu untuk terkait dengan syarat di lapangannya. Kalau untuk Pemda sudah clear ya Bapak ya, jadi tidak akan ada masalah terkait itu. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada yang ingin disampaikan silakan Bapak Ibu, mumpung kita ada waktu dan kesempatan. Karena lewat WA kadang-kadang kita kan sibuk, mungkin ada yang masih di jalan sebagainya. Terkadang juga Bapak Ibu di WA itu tertumpuk karena informasi pentingnya tertutup guyon di bawah. Guyonnya 50 chat, informasi pentingnya 1 chat tertutup di atas. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya silakan. Bismillah, saya hormati para pimpinan dan jajarannya yang kedua. Baik Bapak, kami dari awal tadi mendapatkan poin pertama KKN kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Alhamdulillah tadi para dosen sudah menanyakan tentang beberapa teknis yang ada di lapangan. Namun yang saya tanyakan adalah bagaimana program yang nantinya akan mahasiswa bawa di lapangan itu. Minimal kami para DPL memahami itu Pak. Jadi memang mereka akan dibekali nanti, tetapi setidaknya kami DPL sudah mendapatkan kodenya apa nanti di lapangan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiman. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa kita sudah merilis sebelum tidak pernah ya di buku Inggrisnya dan finalnya sudah kami final, kami akan untuk SK dan rektor. Karena kalau tidak ada rektor kan itu tidak resmi dulu. Jadi untuk peresmikan itu kita nunggu SK rektor dulu. Insya Allah kalau tidak ada halangan nanti tanggal 3 betul kami akan jumpa dengan Ibu Rektor. Mungkin waktu saat itulah kami langsung minta karena EOPIS sudah jalan. Jadi kalau EOPIS kan lama gitu. Jadi insya Allah. Jadi program-program itu kami sisipkan di UNIS itu. Nah, buat laporan dan sebagainya ada di sana. Itu saja. Terima kasih. Tunggu sabar. Ya Bapak Ibu, tadi infonya sudah jelas ya. Karena tanggal 3 masih jauh juga dari hari H. Pemberangkatan juga insya Allah tanggal 10. Jadi insya Allah hari Senin Selasa kita share berikut buku pedoman. Buku pedoman bagaimana program itu dilaksanakan di lapangan apa saja dan juga pelaporannya Bapak Ibu. Ini kemungkinan besar kita masih tetap memperlakukan sistem yang kemarin, tapi banyak tambahan. Salah satunya itu by produk seperti artikel jurnal. Kemarin kita terapkan itu alhamdulillah terlaksana. Jadi silakan Bapak Ibu itu juga nanti bisa ditindaklanjuti dengan baik. Silakan Bapak Ibu untuk yang lain. Kalau ada lagi mungkin banyak pengalaman biasanya dosen-dosen senior nih Bapak Ibu. Kalau saya belum sedikit. Ya silakan Bu.
selama mengerjakan DPL, kemarin kan DOI ya kita ikut juga. Jadi terus ini mungkin masa juga ya bilang. Ini Pak, sekarang nggak jelas spanduk dan plakat itu kan nanti disediakan oleh APBN. Terus kalau yang kemarin itu biasanya kita ada terima kasih pada kades, kemarin nggak ada. Nah tahun ini ada nggak? Itu ada. Kita menghitung warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini yang paham nih Pak Sekretaris. Biasa orang yang nggak ada kredit tanya duit. Jadi begini Bu, kemarin angkatan 74 itu kalau nggak salah SPPD-nya misalnya 4 atau 5 hari. Jadi satu hari kita poskan untuk kades lah ya gitu. Nah nanti kita lihat di karena RKA ini kan belum keluar ya, nanti saya katakan ada atau tidak itu belum saya bisa katakan. Jadi kita lihat seandainya memang masih 5 yang ajuan kita bisa diterima, berarti satu hari bisa kita kasihkan untuk kades, dalam artian bentuknya kalau uang mungkin kecil lah ya, tetapi kita berikan apa biar apa sama ketika saya menjadi DPL itu ketika pulang nggak meninggalkan sesuatu itu sepertinya apa lah ya. Nah makanya gitu, dan seandainya memang ternyata hari dari DPR waktu salah satu yang kita rencanakan untuk memberikan kades itu memang tidak terkabulkan, nah mungkin itulah kebijakan Bapak Ibu ala kadarnya lah, kadar memberi kenang-kenangan yang itu dalam artian yang berbagi lah kita mungkin ya bahasanya. Jadi intinya kita bekerja jangan berpikir bahwa sedekah itu harus dari negara mungkin ya. Dari DPL ini juga mungkin lah kita sisihkan sedikit. Kalau saya begitu aja hidup saya enak aja, ya enak. Jadi begitu aja. Ini alternatif terbaik dan terakhir ya. Kalau ada dari negara berarti negara kita baik, orang kita baik. Nah, tapi kalau ketika terjadi negara kita berpihak kepada kita, rakyat akan berpihak kepada kita. Jurkam ini. Jadi saya kira begitu ya. Jadi gampang aja lah untuk urusannya begitu ya. Jadi bisa Bu Betty senyum kalau Bu Betty tahu bahwa tentang dari Perumnas Pak Dola katanya ya bawa ke baik kan apa terima kasih. Kemudian juga kades kan sudah bergaji 1 miliar sekarang ini. Banyak ya kita. Mungkin itu sambil main intinya ketika itu bisa insya Allah disampaikan, ketika belum bisa mungkin saya yakin Bapak Ibu punya solusi masing-masing, saya kira begitu. Gitu Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dola. Pak Dola memang pintar sekali kalau dia. Saya jadi ingat Ustaz Yusuf Mansur Pak. Kata Upi jangan ada 1 hari Pak dikorbankan. 3 hari pajak Pak, dipotong nggak apa-apa ya Pak. Sedekah beras besok di depan itu bertonton Bu, insyaallah. Baik Bapak Ibu, silakan kalau masih ada lagi yang ingin dikonsultasikan. Ya silakan Pak. Wah ini penting nih kalau Penting ini Pak. kalau dari panasan pasti penting ini. Tidak lagi Jumatan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan L2N dan jajarannya saya hormati, rekan-rekan semua yang hadir di sini dalam keadaan ceria. Baiklah, yang pertama mungkin ingin saya koordinasikan terkait ada di antara kepala desa itu hobi organ tunggal. Ini kan karena zaman tertampil ya. Itu nampaknya nanti jadi viral gitu. Jadi mungkin ini kan walaupun kita notabene ya ada umum dan sebagainya, tapi nampaknya masyarakat itu lebih melihat uingnya. Nah mungkin ini perlu kesepakatan. Nanti kalau misalnya nanti kita sepakati tidak perlu organ tunggal dan sebagainya, hanya cukup sekadar saja. Ketika kita DPL ketemu dengan KS itu sudah ada koordinasi, ya sudah ada koordinasi. Pengalaman kami dulu ya seperti itu, ketika melobi ya KS, lobinya bukan omongan baik, bawa pempek, bawa roti, sudah itu langsung gitu KS itu kelepak kayaknya.
Jadi saya pikir, alhamdulillah kami kemarin pengalaman tidak bayar. Kami dah rumah mana baik katanya. Rumah mana baik, silakan pilih. Ya. Nah itu artinya memang lobby kita itu lobby bukan hanya dengan omongan. Tingkat tinggi. Tindakan. Lobby Yahudi. Tingkat tinggi. Ya, nah itu yang mungkin perlu kita koordinasikan ya. Jangan sampai nanti saling menyalahkan, udah kasih tahu, oh itu kenapa terkait. Nah itu jangan sampai ya. Jadi kita koordinasikan dulu itu, ya, karena nyatanya ada seperti itu gitu. Ada sebuah kopinya, roda juga deh. Kalau ada roda juga jadi ada acara. Gitu, ya. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asarwanto. Jadi memang Ustaz ini. Ya. Kalau kemarin itu kenapa viral saja? Karena kondisi COVID, protes. Sebenarnya selama ini pegawai saja, pengalaman saja sudah. Nah, cuma perlu kita sepakati Bapak Ibu sekalian. Apa perlu? Ya, karena gadis ini karena kita terlalu senang tadi dia lupa ya kuliah. Sebelah kiri. Yang dia senang terjadi mahasiswa ini tadi seperti itu biasanya. Bukan yang itu, yang sebelah kiri. Tapi kalau memang kita sepakati yang sana itu, Yang itu? ya monggo. Siapa namanya? Misalnya kita pengajian, misalnya nasita. Tapi kalau nasita justru kami lagi orang. Lagi, ya. Ya, kalau setahu saya di daerah kami kan banyak sini 300 saya tahu benar. Anak-anak nasi kata mereka kan. Hari ini, cuma terserah nanti kalau memang Bapak Ibu mau disepakati, ya karena kita bawa nama UIN ya. Mungkin itu akan bijak ya, kalau memang kita seragamkan, tidak ada yang namanya ya malah perpisahan dengan organ tunggal. Karena identik organ tunggal itu nanti menteri pingan. Ujung-ujungnya kan, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan saya sendiri melihat dan menyaksikan. Terkadang mahasiswa ini mohon maaf, bukan agen membawa ilmu, agen mendapat kehancuran. Desa saya itu kayak benar lagi kami yang kecil-kecil dulu. Yang dapat kenal narkoba dari anak-anak kaya. Kemudian saya pernah jadi DPL tahun 2012 di Linggau. Saya datang tengah malam. Saya tidak beritahu, saya datang salah satu. Saya tidur. Anak ceweknya keluar, kalau dia cowok sebelah saya boleh juga. Itu tak boleh saya. Selesai dengan saya. Saya bangun. Nah, kalau di sini kan. Itu Bapak Ibu sekalian, makanya sebenarnya pihak UGM itu agak keras tuh. Kami kemarin UGM itu minta bisa, nggak mau dia, jangan pas satu posko. Banyak kemungkinan satu posko. Sekarang ini bukan musangnya ayam dari musang. Itu yang bahayanya. Kalau memang bisa musang-musang itu bisa lah dari ayam. Ayam ini pak ya sekarang berani. Jadi mohon maaf memberikan ya. Jadi kalau boleh misalnya kalau misalnya memungkinkan, karena tiap desa itu ada kantor desa. Yang cowoknya dia lagi pengecer di kantor desa tidak masalah. Kan cowoknya dikit. Paling orang 2, 3, satu kelompok ya Pak Ibu ya? Ya, 4 maksimal Pak. 4 maksimal. Minimal 3. Nah kalau Pak barang-barang pecah belah itu memang harus disimpan rapi-rapi. Nggak boleh sembarangan diletakkan. Ini ada anak-anak cewek ini memang harus dibenarkan, agak beda. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian kami titip pesan juga dengan adik-adik mahasiswa nanti. Tolong jangan kelihatan norak nih ya. Nah itu yang terjadi di OI kemarin itu sampai kena paling di HP. Untuk balik lagi bang. Iya. Jadi ribet itu kita DPR, kami panitia pun ribet. Ya. Makanya saya yang di Sumsel kemarin sebelum saya pulang saya bilang jangan masalah kecingan dulu. Kalau masalah kecingan dulu kamu bawa balik lagi. Selesaikan masalah yang ada di kecuali memang masalah itu krusial yang menyangkut orang banyak bukan nomor. Itu kalau saya itu sudah anak. Ya.
Kemudian saya minta Bapak Ibu sekalian tolong diberikan perhatian juga dengan adik mahasiswa kita nanti. Jangan sampai kasus yang kemarin berbala berkeomongan. Untuk kami panitia tak diluk-gebuk ibadah itu salah gebuk kalau rupanya yang digebuk yang salah. Kami lah nak diluk nunggu ya. Betul itu kan? Rupanya yang salah yang digebuk yang buat onar gitu. Dikeroyoki oleh mahasiswa. Nah, jadi kita sama-sama karena kita ini bukan pengajar dan pendidik. Jadi adik-adik sekarang ini aneh-aneh ya. Agak unik-unik ya, yang perlu ekstra kita Bapak Ibu sekalian. Iya, mereka dirangkul ya, diajak ngomong baik-baik. Ya kalau masalah omongan dikit-dikit berikut itu biasa. Jangan libat orang luar. Ribut kan malu gitu kan. Itu untuk tak ekspos itu. Kami juga ya, lagi orang lagi rame-rame kumpul. Gitu. Tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi Ustaz Nazar Manto, kita sepakati saja Bapak Ibu ya. Oke. Ya udah, tidak usah ada organ pembunuhan. Jadi kita tidak ribut, yang nggak perpisahan, monggo silakan. Mereka nggak perpisahan. Nah kemudian satu lagi proposal. Adik-adik mahasiswa kita kan nggak proposal. Nah itu kalau bisa dikomunikasikan dengan DPR. Nah Banyumas ini banyak perusahaan. Nanti kita minta juga dari Pak Bupati semacam surat edaran. Jadi enak adik-adik melampirkan surat ini, yaitu. Jadi enak. Jadi Bupati katakan bahwa mohon dibantu instruksi bulan-bulan. Ya walaupun misalnya 200-300 ribu, alhamdulillah paling tidak kan terbantu. Jadi kalau memang tidak ada itu saya rasa ya disimpan tong sampah saja. Nanti kita sepakati Bapak Ibu ya. Di tiap DPR misalnya nanti informasikan kami. Nanti kalau kita minta itu informasi. Ada nama? Oke, bicara dangdut ya. Dangdut ini memang menggemparkan. Semua kita goyang. Bukan hanya tangan goyang semua ya. Yang pertama Pak sekalian, menyangkut dangdut ini di KKN jadi kemarin di OI itu Pak ada di desa itu Pak di sana ada bentuk hal ini sebatas kami ke sana saya langsung ketemu dengan kadesnya ternyata inisiatif dari kadesnya. Iya. Jadi ketika orang desa itu dan masuk KKN ini ada lomba ya kades sendiri yang mendatangkan itu ya, nah ya, maka akhirnya Pak yang dipanggil ke polsek itu bukannya mahasiswa tapi kades. Akhirnya selesai dan ketika itu memang kopinya sedang bergejolak ya, memang dilarang ya. Nah sekarang ini sudah reda ya, dan di Banyumas itu adalah daerah hijau ya. Nah walaupun demikian bagus tadi dari Pak Ketua Panitia kita tidak usah lah ya. Itu satu. Yang kedua kami minta pertama jangan menjadi provokator. Contoh sekarang di Morenin kemarin kami jujur saja ada isu di WA ada perbuatan asusila luar biasa. Aku langsung merah, bukan dia main merah, semua merah kok. Langsung saya panggil Pak sekarang kita langsung ke Kelapa. Tolong panggil DPR juga ya, benar. Ternyata kata burung, memang burungnya bahaya. Kata burung. Nah ini kita apa tujuannya? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Nah itu kan juga kita termasuk organ donor tadi dihebohkan dan kita maaf yang menghebohkan itu pimpinan UI ini kita maaf. Saya terkejut, saya telepon dia dari mana dasar? Ternyata tidak ada dasar. Nah kata saya jangan coba pemberantasan orang hukum tidak ada dasar jangan. Kamu saya polisi kan, langsung saya begitu. Ternyata bohong. Nah ini juga sama, jadi jangan menjadi provokator di WA itu ya. Jadi harus mencarilah gampang-gampang solusinya. Ya ngomong tadi kan kalau memang itu penting silakan telepon Pak Budiman ya. Cuma kabar itu memang benar terjadi ya. Nah kita harapkan di angka 76 tadi Pak Budiman ngomong kita ada warna
warna yang baik, warna yang menyejukkan, warna yang ganteng, warna yang cantik, sebagainya, ya. Dan calon nanti TPL terbaik kita akan berikan hadiah. Ya, bisa sertifikat, ya, bisa salam, pasti. Ya. Oke, jadi kita sepakat. Oke, belum kalau itu tidak apa-apa kita tiadakan saja. Ya. Boleh yang kira nuansa agamis yang tadi misalnya apa namanya rohana dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Saya hari ini negatif adalah saya hari ini saya rasa senang, ya. Karena wajah-wajah DPR kita hari ini luar biasa, ya, senang, gembira, senyum, sebagainya, ya. Oke, Pak Dola, silakan Pak. Oke, maaf, mungkin ingat ya, karena kita ini menjaga, kalau bahasa saya menjaga anak-anak orang mahasiswa kita, berarti ketika ada masalah akan yang terlibat itu banyak. Jadi ketika ketemu dengan mahasiswa, saya mengingatkan kembali, minta nomor pribadi masing-masing dan 2 nomor keluarganya, misal bapak atau ibunya. Karena apa, selama ini ketika kejadian, kadang-kadang mahasiswa sama mahasiswa itu kan belum tentu akuran, ya. Ada yang berteman, ada yang cuek dan sebagainya. Tapi ketika ada nomor itu, misalnya ada yang sakit dan sebagainya, kita nggak bingung lagi, langsung kita hubungi nomor-nomor dari mahasiswa itu keluarganya tadi. Itu mungkin satu. Yang kedua, kemungkinan juga ketika nanti ketemu dengan mahasiswa, saya minta masing-masing harus mengetahui mahasiswa secara umum. Dalam artian begini, apa di antara mereka ada yang punya penyakit bawaan, atau mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin apa pantangan ini dan sebagainya. Intinya hal-hal yang kira-kira diantisipasi sehingga tidak menjadi masalah selama kita KKN. Nah, itu jadi 2 hal itu mungkin kita perhatikan sehingga KKN itu akan membuat kita tenang. Jadi KKN itu jangan membuat kita malah pusing, ya. Dan kemudian benar, ketika ada isu-isu, selama ada ya seperti isu yang tadi ada yang asusila dan sebagainya, ya kami datangi sampai itu benar. Jadi selama itu belum membesar dan kita DPR sudah tahu, nggak perlu disebar. Ya kadang-kadang DPR ini lincah pula datang dengan itu, sudah tidak kabar ini, sudah tidak kabar ini, sudah tidak kabar. Dan akhirnya sibuk semua untuk membersihkan berita itu. Jadi ketika tahu ada masalah ini langsung tanya sumbernya mana, selesaikan dulu. Ketika memang itu terjadi, nah itulah baru kembali ke LP2M untuk membahas apa kejadian. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak usah kalau ada itu sambung lagi, benar tidak ya di kelompok ini ada ini panjang jadinya. Makanya kasus kemarin saya bilang nggak usah dijawab, matikan. Jadi nggak usah dijawab, matikan, kita selidiki. Kalau nggak sudah masalah itu selesai. Nah jadi gitu. Kita ini kadang-kadang ada nggak tahu, ada orang suka atau tidak suka, dan kita kan nggak tahu kadang-kadang. Memang dia ingin membuat suasana KKN itu nggak bagus. Nah itu, jadi itu yang harus kita ingatkan, ya. Jadi dengan cara begitu maka isu-isu yang seperti itu cukup disediakan DPR. Ketika memang ini ya baru kita ini. Mungkin begitu ya pengalaman yang terjadi kemarin, mungkin itu solusinya. Mungkin terima kasih, itu mungkin dari saya yang bisa sampaikan. Cik, ya Bapak Ibu, mungkin cukup ya Bapak Ibu, nanti ada lagi disampaikan. Ya silakan. DPR paling cantik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari lokasi ya Pak ya, kalau bisa kita tuh ada nomor HP Pak Kades masing-masing, ya, karena kita mendapat berapa 2 desa atau 3 desa. Kemudian berikut mahasiswanya. Jadi kalau misalnya kita mau ngajak ke survei, jadi mudah kan perwakilan. Kalau menurut pengalaman kami di lapangan, kami sering mengajak mahasiswa, jadi perwakilan misalnya 2 atau 3 kelompok itu perwakilan kami ajak. Jadi kita bisa nego sekalian ya, perkenalan dengan kadesnya, kemudian mencari tempat tinggal. Tapi mengenai tempat tinggal ini, mereka itu kadang kalau dipisah nggak ada rumahnya Pak. Jadi terpaksa mereka satu rumah, tapi ya itu tadi kami iming-imingi jangan sampai melewat batas kan. Nah, dan kalau bisa yang pacaran itu Pak jangan campur Pak. Ya, gawat nanti. Misalnya dia pacaran di kampus. Nah kita satu lokasi itu
berbahaya ya. Karena apa? Karena kita mengatasnamakan civitas akademika ya, jangan sampai di luar nanti membuat asusila ya. Ya maklum saja DPL ini nggak bisa setiap saat memantau ya Pak ya, paling lewat WA grup atau lewat ketua kelompoknya. Nah kemudian selanjutnya karena dekatnya jarak ya lokasi KKN dengan Palembang ini, takutnya mereka tuh pada pulang, jadi nggak terorganisir ya. Apalagi campur tangan orang tua biasanya, nah pulang saja lah, nggak enak di sana kamu disuruh-suruh gini-gini. Nah dia tuh nggak tahu bahwa pengabdian masyarakat itu ya apapun terjadi kan, mau disuruh apa, mau nyuci, mau apa segalanya, ya namanya gotong royong ya kan. Beda kalau mau di rumah atau kamu tidur di atas ikan nggak ada spring bed, itu anak kaya kali ya. Nah harusnya orang tua itu sadar ya, bukan malah memprovokator anaknya untuk pulang setiap saat, karena kalau enggak ya nilainya terpaksa dikasih D ya kan. Ya, kita juga nggak tega kalau misalnya nilai mahasiswa itu dikasih D, berarti mereka selama ini sama Pak Pelari sia-sia kan kerjanya. Jadi itu saja Pak ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, UPI itu memang akan kita minta kalau camat tadi sudah ada semua ya. Karena kades di Banyuwangi ini rata-rata belum dilakukan pemilihan kades baru. Insya Allah tanggal 29 Januari sebagai tidak serempak, jadi bertahap. Kemudian yang kedua mengenai pemondokan, sebenarnya saya pribadi pun agak khawatir. Itu kasih katanya yang nomor HP kades ya. Ya, was-was. Nomor HP kades ya. Karena anak-anak ini mohon maaf. Nomor HP kades? Iya, nggak bisa di. Nah, kemudian mengenai aturan Nggak bisa kita sudah minta KT nomor. kita buat SOP. Nanti dikasih mungkin. Bagi mereka yang ingin pulang itu ada prosedurnya. Jadi kalau mereka pulang tanpa ada izin dan sebagainya, saya pastikan mereka akan saya tarik. Saya sendiri alternatifnya. Ya, jadi jangan mereka semua maunya. Saya sudah sampaikan di grup itu, di grup yang Telegram itu, saya tertarik langsung. Ya, kecuali pulang itu alasan misalnya ada sakit, ada keperluan yang memang tak dapat tidak ya, artinya itu memang krusial. Kalau dia pulang dengan alasan yang itu